Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid An-Nas yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kita memuji Allah dengan sebanyak-banyaknya atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita, sehingga sampailah kita masih diberikan kesempatan hidup di tanggal 16 Sya'ban ini, nisfu pertengahan Sya'ban, yang mana sebentar lagi, kurang lebih 2 minggu lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Semoga minimal yang hadir di sini beserta keluarga mendapatkan kesempatan jumpa dengan Ramadan. Amin. 2 minggu lagi ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik, mari sama-sama kita belajar untuk mengenal lebih dalam lagi Islam dalam kesempatan yang berbahagia ini pada pagi ini. Suatu hari sahabat Nabi bernama Ibnu Abbas ditanya oleh seorang sahabat. Pertanyaannya ada 3. Pertama, Ibnu Abbas ditanya, ma khairul ayyam, hari apa yang paling baik? Yang kedua, ma khairul suhur, bulan apa yang paling baik? Yang ketiga, ma khairul a'mal, amal apa yang paling baik? Ibnu Abbas ini sahabat sekaligus sepupu Nabi, karena dia nama aslinya kan Abdullah ya, Abdullah bin Abbas. Abbas itu orang tuanya. Abbas ini adalah anak dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya 10 anak. Abdullah, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, terus sampai Abu Thalib ke bawah. Abbas ini yang paling bungsu. Nah, punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas. Dipanggilnya Ibn Abbas atau Ibnu Abbas biasanya. Nah, beliau ini sepupunya Nabi berarti. Karena Nabi itu anaknya Abdullah. Abdullah itu kakaknya Abbas. Nah, kalau Abi Thalib ada juga adiknya Abdullah, punya namanya Ali, makanya Ali bin Abi Thalib. Jadi Abbas dan Ali sama-sama sepupunya Nabi, sahabatnya Nabi. Ya. Nah, Ibnu Abbas ditanya, ma khairul ayyam, hari apa yang paling baik? Ibnu Abbas bilang, khairul ayyam yaumul jum'ah, hari yang paling baik adalah hari Jumat. Jawabannya benar nggak Pak? Benar, bagus jawabannya, karena sahabat Nabi sih yang jawab. Kalau kita kan hari yang paling baik hari gajian, ya kan, hari tanggal 25 kalau yang swasta, kalau yang negeri tanggal 1 itu hari paling baik tuh ya, ke ATM, ke mall itu. Nah, ini Ibnu Abbas jawabnya hari yang paling baik adalah hari Jumat. Lalu pertanyaan kedua, ma khairus syuhur, bulan apa yang paling baik? Kata Ibnu Abbas, khairus syuhur syahrul Ramadan, bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Kira-kira benar nggak jawabannya Pak? Benar tetap ya, karena Ibnu Abbas ini luar biasa nih. Terakhir ditanya, ma khairul a'mal, amal apa yang paling baik? Kata Ibnu Abbas, khairul a'mali as-salawatu khamsu li waqtiha, perbuatan atau amal yang paling baik adalah sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Yang namanya tepat waktu itu nggak begini Pak, nggak Bapak azan, ada yang azan Allahu Akbar, Bapak langsung Allahu Akbar, enggak. Tunggu azan selesai, lalu sholat qabliyah, baru mulai. Itu namanya tepat waktu. Jadi jawaban Ibnu Abbas gitu, hari apa yang paling baik? Hari Jumat. Bulan apa yang paling baik? Bulan Ramadan. Dan amal apa yang paling baik adalah
sholat 5 waktu tepat waktunya. Lain lagi sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika ditanya pertanyaan yang sama, beliau menjawab begini nih. Ini karena Ali itu orang cerdas ya. Ali bin Abi Thalib ini pernah dijuluki sama Nabi. Nabi pernah bersabda begini, "Ana Madinatul ilmi." Saya tuh kotanya ilmu. Wa Ali babuha, dan Ali itu pintunya. Jadi kalau mau nanya agama sama saya, kalau saya nggak ada sama Ali. Gitu. Ya, jadi dua-dua makhluk Allah ini orang-orang cerdas. Nah, Ali ditanya pertanyaan yang sama, beliau menjawab begini, "Lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha minal masyriqi ila maghrib." Seandainya ulama, hukama atau ahli fikih dari barat sampai timur ditanya pertanyaan itu, pasti sama jawabannya sama Ibnu Abbas, tapi tidak dengan saya, katanya. Jadi Ibnu Abbas jawabnya tadi kan gitu ya, hari Jumat, bulan Ramadan sama itu. Ali bilang, seandainya nanti ada yang nanya lagi dengan pertanyaan yang sama, pasti ulama manapun juga, hukama ataupun fuqaha ahli fikih dari barat ke timur jawabannya sama, kecuali jawaban saya, kata Ali. Jawaban saya lain sendiri, ya. Illa anna. Nah, kalau saya akan menjawab, khairul ayyam, hari yang terbaik adalah ma takhruju fihi minal dunya ilallahi ta'ala mu'minan billah. Hari yang paling baik adalah hari di mana engkau ini yang nanya nih, engkau keluar dari dunia ini dalam keadaan beriman. Jadi kita meninggal, hari yang paling baik, hari kita di mana kita meninggal itu dalam keadaan beriman pada Allah. Ninggalin dunia menuju Allah dalam keadaan beriman. Jawabannya benar nggak, Pak? Iya, lebih canggih nggak jawabannya? Lebih canggih. Kita ngarepin kita punya hari terbaik, yaitu hari di mana kita meninggal dalam keadaan beriman. Karena ada orang yang meninggal dalam keadaan kafir, Pak. Surah Khotimah. Nah, kita maunya kita meninggal dalam keadaan beriman. Paling tidak minimal dari lagi taklim gini. Lagi taklim tiba-tiba misalnya Pak Haji Chandra nyender gitu ya, dibangunin nggak bisa. Nah, insya Allah jangan nyender, Pak. Langsung nggak mau nyender, ngeri deh. Misalnya ini Pak Sodria ketiduran gitu ya, dibangunin lagi nggak bisa misalnya. Alhamdulillah terhormat meninggalnya gitu ya. Ini hari, jawaban Ali begitu. Jadi hari yang paling baik adalah hari di mana ma takhruju fihi minat dunya ilallahi ta'ala mu'minan billah. Engkau keluar dari dunia menuju Allah dalam keadaan beriman. Yang kedua, wa khairus syuhur, dan bulan yang paling baik, kalau jawabannya Ali nih, ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha. Bulan di mana engkau ada di dalamnya sambil bertobat dengan taubatan nasuha setiap hari. Jadi kita minta pengampunan dosa dari Allah setiap hari di bulan itu. Jawabannya benar nggak, Pak? Benar ya. Jadi bulan paling baik kalau kita sanggup atau sempat bertobat nasuha pada bulan-bulan di hari-hari di bulan itu. Jadi misalnya ini bulan Sya'ban, tiap hari kita tobat. Kenapa tobat? Karena tobat itu sebuah obat untuk menjadikan kita dosanya nol. Rasulullah berjanji, at-taibu minaz zambi kama la zambalah. Bertobat dari dosa sama dengan nggak punya dosa. Nah, jadi kita bulan yang paling baik kata Ali adalah di mana engkau bertobat dengan tobat nasuha. Terakhir, wa khairul a'mal, dan perbuatan atau amal yang paling baik adalah ma yaqbalullah ta'ala minka, adalah perbuatanmu yang Allah terima. Jadi amal tuh ada yang diterima, ada yang nggak diterima, Pak. Nah, amal yang paling baik kata Ali bukan sholat pada waktunya, tapi amal yang kau lakukan dan Allah terima itu. Allah menerimanya. Karena ada juga amal yang kita lakukan tapi Allah tuh nggak terima. Ini mohon maaf, jangan salah paham. Amal tuh bukan sedekah ya. Amal tuh perbuatan. Makanya di masjid kalau masih ada kotak amal tuh ganti kotak sedekah. Masa kotak perbuatan. Ya. Amal tuh perbuatan. Amal tuh bisa dua, amal ibadah mahdoh itu, atau amal biasa.
ke pasar, jalan, bekerja segala macam itu. Nah, itu semuanya itu Allah terima apa nggak terima? Ada yang diterima, ada yang nggak diterima. Nah, kata Sayyidina Ali, amal paling baik adalah amal yang Allah terima darimu. Nah, syarat diterimanya amal ada dua. Satu, amal yang kita lakukan itu mesti baik. Layak belum kata Nabi, sesungguhnya Allah itu baik. Innallaha thayyibun la yaqbalullaha illa thayyibah. Dan Allah nggak menerima amal yang nggak baik. Amal yang baik ini saya contohkan. Misalnya sholat yang baik, sholat yang khusyuk. Sholat yang nggak khusyuk nggak diterima. Nabi itu yang bilang. Jadi kalau sholat yang nggak khusyuk itu dibungkus di kain hanut hitam, lalu dilempar lagi ke yang melakukannya. Nih, nggak akan Allah terima itu. Jadi sholat yang paling baik sholat yang khusyuk. Sholat yang nggak baik sholat yang nggak diterima. Lalu puasa yang paling baik adalah puasa yang iman dan ihtisaban. Puasa yang bukan cuma nahan lapar tapi nahan semuanya, nahan nafsu. Kalau nggak iman dan ihtisaban, nggak Allah terima. Zakat yang paling baik, zakat yang fa'ilun, zakat dari harta yang halal. Nah, jadi yang baik tuh gitu. Kalau nggak dari harta yang halal, Allah nggak terima. Haji paling baik haji mabrur. Haji yang pulang dari haji nggak mau lagi syirik, nggak mau lagi berbuat maksiat. Gitu. Itu haji yang paling baik. Haji yang paling baik diterima. Haji yang nggak baik, haji mardut, nggak diterima. Jadi amal tuh kata Ali, amal paling baik adalah amal yang Allah terima. Itu pertama, syaratnya mesti baik. Syarat kedua supaya amal kita diterima, yaitu Nabi berkata, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal terkecuali dia dilakukan dengan ikhlas dan hanya mencari ridho Allah. Nah, ini yang mau saya bahas hari ini adalah masalah ikhlas. Ikhlas itu sering disalahpahami sebagai ridho. Ikhlas loh. Iya, gue ridho. Nah, padahal dua kata yang berbeda. Dalam bahasa Arab, ridho itu artinya senang. Jadi kalau kita mencari ridho Allah, artinya mencari kesenangan Allah. Kita mencarmuk supaya Allah senang sama kita, itu loh. Itu ridho. Kenapa ikhlas bisa disamakan dengan ridho? Orang salah paham. Ridho itu dia bahasa Arab. Dulu waktu ada Wali Songo dakwah di Pulau Jawa, orang Jawa nggak bisa nyebut ridho, nyebutnya rela. Nah itu sama orang Arab bilang fardu. Orang Jawa nggak bisa ngomong fardu, perlu. Ramadan, ramlan. Nah, jadi orang Jawa ini emang recok, Pak. Ya, bahasa Arab saya juga Jawa, Pak. Bapak emang Jawa ya. Jadi ridho itu lain dengan ikhlas. Ada bahasa Indonesia yang mendekati makna ikhlas. Namanya tulus. Nah, ikhlas itu bahasa Arab, artinya dari kata-kata khalasa, yaitu artinya murni. Murni itu nggak ada campuran. Bensin campur berarti bukan bensin murni. Jadi ikhlas itu artinya murni. Nah, kita dituntut amal kita biar diterima sama Allah mesti murni. Amal yang murni kayak gimana? Nanti saya terangin. Murni ini Allah gambarkan dalam surat An-Nahl seperti susu murni. Allah berfirman, madu murni ya. Karena di tawon tuh ada 6 ya, Pak ya. Ada propolis, ada itu ya, Pak ya. Madu murni jadinya. Udah lama nggak kirim, Pak. Ya saya bukan nagih, cuman ya bercanda, Pak. Saya nanti minta honor, jangan. Habis dia buka-buka sendiri sih orang kita udah lupa. Nah, Allah berfirman dalam surat An-Nahl,
Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Sesungguhnya dalam binatang ternak itu ada pelajaran bagimu. Binatang ternak ada pelajaran. Nuskikum mimma fi butunihi, kami memberi minum untukmu dari perut binatang ternak itu. Nih, mim baini farsin, di antara tainya, wadamin dan darahnya, labanan kholison, susu murni. Jadi susu murni itu lahir dari, sebetulnya disaring sama Allah. Di perut itu bercampur antara tai dengan darah. Nah, Allah saring menjadi labanan kholison, susu murni. Nggak bercampur antara kotoran dan darahnya menjadi susu murni. Begitu pula kita punya amal. Amal kita dituntut murni hanya untuk Allah. Ketika bercampur niat kita, amal kita pengen dilihat manusia, pengen dibalas oleh manusia, pengen dipuji oleh manusia, sejak saat itu amal kita tidak murni, alias syirik. Jadi ikhlas atau murni lawannya syirik, karena kita berarti menduakan tujuan kita pertama, Allah itu dibelokin ke Allah juga, ke manusia juga, gitu ya Pak ya. Jadi amal kita itu mesti murni, dan hanya kita lakukan mencari wajah Allah. Nggak boleh kita nih, misalnya jago ngaji, ada mertua nginep di rumah, wah langsung action Pak, gitu kan, jam 2 malam Pak, mertua kaget, wah apaan nih, nah, gitu. Jadi itu mencari wajah mertua. Nah, kalau kita harus murni semuanya, sholatnya semuanya, bahkan kita mencari nafkah juga tujuannya Allah. Nah, jadi standarnya murni atau ikhlas itu ada dua. Pertama, dalam surat Al-An'am 75 kali ya. Pertama, aku hadapkan wajahku, inni wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku ke yang menciptakan bumi dan langit ini, ya, secara lurus, dan aku bukan termasuk orang-orang yang syirik atau musyrik. Pertama itu patokannya. Jadi setiap apapun juga hadapkan wajah ke Allah. Ingat Allah. Saya begini tuh karena Allah. Saya kasih contoh. Misalnya Bapak mau memberi uang lah sedikit pada orang yang Bapak tahu dia butuh karena lapar atau karena apa. Nih Pak, orang itu barangkali belum punya adab, habis nerima pergi aja. Gimana perasaan Bapak? Terima kasih dong loh, Bu kasih kok begitu. Nah, ketika itu Bapak nggak murni karena Allah, karena mengharapkan terima kasih dari itu orang gitu. Itu tuh simpel aja tuh, seperti itu contohnya. Jadi setiap apapun yang Bapak lakukan, baik itu ibadah mahdoh ataupun ibadah muamalah, ini harus murni karena Allah. Ketika udah dicampur dengan keinginan untuk apa? Dapat pujian, dapat balasan, sejak saat itu Bapak beramal tidak ikhlas atau tidak murni. Begitu pula sholat dan sebagainya harus murni. Ya, jadi dua itu syaratnya. Pertama harus baik, kedua harus ikhlas dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Standar yang kedua adalah di surat Al-An'am ayat 79, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Tuhan sekalian alam, Allah. Bayangkan tuh Pak, kita disuruh menyerahkan diri pada Allah bulat-bulat. Amal kita ini semuanya hanya untuk Allah Rabbil alamin. La syarika lahu, aku tidak akan syirik. Wa bidzalika umirtu, dan memang demikian disuruh oleh Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang muslim, berserah diri. Jadi dua patokan itu. Satu, kita mencari wajah Allah, carmuk sama Allah. Kedua, niatkan semua amal kita hanya untuk Allah, nggak minta apa-apa dari manusia lainnya gitu. Ya, bisa lah nih Pak ya, mudah-mudahan bisa.
Kalau kita melanggar, misalnya kita nggak ikhlas, ada sedikit nggak ikhlas, gimana tuh? Misalnya gini, saya ikhlas kok, sholat ikhlas gitu, tapi saya kan juga kepengen sedikit aja dibilang dipuji manusia, jadi mau jadi imam ya biar diketahui bahwa hafalannya panjang misalnya, Al-Qurannya hafiz panjang itu kan boleh kan, saya sedikit aja pengen dipuji sama manusia gitu. Dalam Islam nggak boleh, nggak murni. Sama dengan susu murni tadi, satu gelas Bapak taruh kopi sedikit, kira-kira apa namanya? Masih susu murni nggak? Susu kopi namanya, bukan kopi susu, susu kopi ya. Ada juga susu campur madu, ada. Ya tadi itu ya. Jangan lupa Pak ya. Ya, jadi ketika kita tidak ikhlas, ada dua balasan dari Allah yang akan kita terima. Pertama, Allah akan menterlantarkan kita di akhirat nanti. Nabi berkata, Allah berfirman, Allah tabaraka ta'ala berfirman ketika di hari kiamat, ana aghna syuraka'i an syirki, saya adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu, saya tidak mau disekutukan, nggak mau saya diduakan gitu, kata Allah begitu. Man amila amalan asroka fihi maya ghairi, barang siapa yang beramal di dunia ini tapi menyekutukan aku, nggak bertujuan hanya untukku, tapi ada juga tujuan lainnya. Lihat baik-baik, taraktuhu wa syirkahu, aku akan diamkan dia di hari kiamat dengan kesyirikannya. Silahkan. Jadi Allah nggak akan mengakui kita sebagai hambanya di hari kiamat. Yang kedua, kita disuruh cari pahala sendiri. Coba kamu jumpai orang-orang yang dulu kamu ngeceng di depan mereka, ibadahmu, amalmu, tolong cek ada nggak pahala dari mereka. Cari. Allah nggak akan ngasih pahala pada kita. Nah itu hati-hati Pak. Jadi sekarang kita beramal apapun juga niatkan hanya karena Allah Ta'ala. Jangan diniatkan untuk mencari balasan dari manusia lainnya atau mencari pujian dan sebagainya. Khusus semua amal pada waktu di hari kiamat nanti ada kejadian di mana Allah melakukan tanya jawab dengan tiga golongan. Pertama golongan orang mati syahid, kedua golongan orang yang berilmu, ketiga golongan orang yang dermawan. Tiga-tiganya Allah jabarkan semua nikmatnya. Ini kamu akuin nggak? Saya dulu kasih nikmat ini. Ya. Lah yang kamu perbuat apa dengan nikmat ini? Yang mati syahid bilang saya berperang hanya untukmu ya Allah. Yang berilmu bilang saya ngajar hanya untukmu ya Allah. Saya baca Quran, saya ngajarin. Yang ketiga yang dermawan, saya berinfak, saya zakat hanya untuk kamu ya Allah. Allah bilang apa? Kazabta, dusta kamu semua. Kamu melakukan itu semua hanya untuk disebut kamu gagah berani, kamu dermawan, kamu pintar. Coba tuh. Jadi Allah melihat hati kita. Kalau kita nggak ikhlas, ketahuan sama Allah. Oleh sebab itu amal yang paling diterima adalah amal yang ikhlas. Keikhlasan amal ini diakui oleh penduduk di surga nanti. Di surga nanti ada golongan yang ditanya sama Allah, kenapa kamu bisa masuk surga sini? Gitu. Salah satunya adalah orang penduduk surga ngakunya begini, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kami waktu di dunia dulu sering ngasih makan orang miskin, orang-orang anak yatim, dan orang-orang yang ditawan, orang-orang yang ditahan di penjara itu. Kami sering kasih makan mereka. Tapi sambil kami ngasih makan mereka, kami ngomong begini, innama nut'imukum fi wajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami ngasih makan kamu ini hanya karena mencari ridha Allah, tidak untuk dapat balasan dari kamu atau tidak untuk kamu ucapin terima kasih. Jadi kita di dunia ini sekarang mesti ikhlas, murni, hanya karena Allah. Kira-kira begitu.
Saya kira begitu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu gambaran sedikit mengenai ikhlas. Tapi yang penting coba dihayatin. Ternyata Allah tidak mau disekutukan. Kalau Allah tidak mau disekutukan dengan patung, jangan nyembah patung, dengan apapun juga. Allah juga nggak mau disekutukan dengan manusia lainnya. Jadi kita tuh kalau beribadah lurus kepada Allah. Kalau Allah nggak mau disekutukan juga dengan patung, Allah juga nggak mau disekutukan dengan diri kita sendiri. Kita kalau udah mapan kadang-kadang ujub, terus ngaku membesarkan diri sendiri. Wah hebat gue ya, wah hebat gue ya. Itu pun syirik, Pak, karena berarti dia tidak membesarkan Allah, tapi membesarkan diri sendiri. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin ada sedikit informasi, Pak. Saya membaca ada itu pemain sepak bola, Pak, Ronaldo, Messi, apa segala macam. Iya. Itu pada pertengahan babak kedua mereka melaksanakan yang namanya carbo racing, Pak. Kalau kita istirahat mungkin berkumur-kumur. Ternyata mereka itu berkumur-kumur mengandung bahkan yang namanya karbohidrat dengan maltodextrin, Pak. Dengan maltodextrin, iya. 6,4% kalau kumur-kumur. Ternyata setelah mereka kumur-kumur itu di mulutnya itu ada satu sensor yang merangsang ke namanya apa sih namanya? Ada salah satu bagian di otak, Pak, motorik cortex namanya. Iya. Motorik cortex itu nanti ternyata itu akan merangsang pada manusia tersebut, si pesepak bola orang ragawan itu untuk lebih agresif, lebih giat gitu, Pak, gerakannya. Pada babak kedua, ternyata mereka itu telah diteliti oleh salah satu profesor di Birmingham. Itu ternyata semua ada di Al-Quran, Pak, ilmunya itu. Nah, di Al-Quran itu dikatanya di surat Al-Baqarah ayat 249. Iya. Saya lupa 249 yang mengatakan bahwa tentang kaum Talut berperang melawan Jalut ya. Yeah. Nah, itu mereka melawan di sungai dan dikatakan bahwa di situ jangan kamu minum air, tak boleh disejeduk untuk dibawa kembali. Gitu. Yeah. Baru nanti mereka akan mendapatkan tenaga. Jadi ada dua, si kaum Talut itu ada yang meminum dan ada yang tidak meminum. Yang meminum itu ternyata lemah, tidak capek lah, capek. Sedangkan yang tidak meminum, yang hanya kumur-kumur saja itu malah lebih kuat. Jadi kalau kita lihat itu ternyata orang asing itu, Pak, mereka menerapkan ilmu itu, Pak, menerapkan ilmu yang dalam Al-Quran itu. Kita juga nggak tahu apakah mereka tahu atau bagaimana membaca itu. Ternyata 14 abad yang lalu itu mereka sudah tahu, Pak, tentang ilmu itu, Pak. Iya, Pak. Nah, itu mungkin, jadi mungkin ya kelihatannya bahwa semua ilmu pengetahuan itu yang memang banyak lah, Pak. Ternyata seperti An-Nahl 68, 69 dalam madu itu tadi yang Bapak katakan tentang itu dan semuanya itu juga ada, termasuk juga salah satu Bapak tadi cerita tentang sapi, Pak, makanan dan susu itu, Pak, bahwa susu itu ternyata bercampur antara kotoran dengan darah. Tetapi hanya satu katanya binatang yang memang tidak bercampur, Pak. Jadi terpisah antara daging dengan saluran pencernaan. Itu ikan, Pak. Iya. Ikan itu ternyata kalau kita lihat kan secara anatominya itu ikan, morfologinya itu ikan tuh saluran pencernaan ada tulang baru daging ya kan, terpisah dia. Sehingga kalau ikan itu busuk, mati, baru kita makan kan. Kalau saya disembelih dan segala macam istilahnya bangkai lah gitu. Terus kemudian yang kedua itu bahwa ikan itu ternyata bersih juga dagingnya itu, jadi kalau tidak bercampur. Ternyata itu juga ada di surat apa? Fakir kalau nggak salah, Pak. Bahwa ikan itu ikan yang paling bersih makanannya sehingga itu baik dimakan oleh kita. Iya. Itu mereka mengadakan penelitian ternyata 14 abad yang lalu juga sudah ada di Al-Quran gitu, Pak. Jadi, nah itu yang mungkin yang saya tuh agak berpikir kita ini membaca Quran, menghafal, ada yang udah hafal segala macam, tapi dari sisi pengetahuan itu
Kenapa kita kurang ya Pak ya. Misalnya perlu ada riset tentang aplikasi Al-Quran di misalnya seperti BRIN gitu kan. Nanti yang perlu diadakan penelitian seperti itu. Yang dasarnya semua adalah Al-Quran. Betul. Terima kasih infonya Pak Haji. Yang jelas memang begitu. Kalau kita melihat kondisi umat Islam sekarang yang belajar Quran, kita agak bangga juga karena banyak sekali hafiz dan segala macam. Tapi rupanya kadang-kadang terselip juga di antara mereka itu tujuan hafal Quran itu seni Pak, seni kan, dilombakan dan sebagainya, lupa memahami dan mengkaji isinya gitu ya. Betul, orang-orang Barat banyak sekali yang mengambil hikmah dari Quran itu. Yang penting kita jangan lepas-lepas Pak dari Quran tuh. Nah, perlu saya sampaikan ditingkatin mumpung Ramadan nih. Ramadan kan Syahrul Quran. Yang tadinya kita lomba-lomba untuk khatam di bulan Ramadan, kali ini coba seperti sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kalau menghafal Quran tuh 10 ayat 10 ayat. 10 ayat tuh mereka belum pindah ke ayat yang lainnya kalau belum ngerti maknanya. Nah, untuk itu memang rajin-rajin datang kepada ahli Quran beliau ini supaya kita tahu nih apa yang saya baca ini apa maknanya gitu. Dan di balik itu ada hikmah apa gitu. Benar tuh yang cerita Al-Baqarah 249 tuh benar. Kebetulan kami di pengajian kemarin baru membaca itu. Saya ceritakan mengenai Talut. Talut itu kan bapaknya Nabi Daud Pak. Nah, dari Talut mewariskan kekuatan kepada Nabi Daud, Nabi Daud pada Nabi Sulaiman. Ini raja-raja yang Allah berikan hikmah. Memang Talut itu selain ketika nyebrang sungai itu, beliau udah mengultimatum dengan doa kan. Ya Allah, siapa yang meminum laisa bukan golonganku, laisa minni. Yang kecuali sedikit. Nah, yang sedikit itu yang tadi katanya kan sebagai doping bagi pasukan supaya lebih kuat lagi itu. Betul Pak. Banyak kisah di Quran yang bisa diambil intisarinya dan dijadikan ilmu pengetahuan. Banyak sekali. Nggak usah jauh-jauh, misalnya surat Al-Fil. Al-Fil itu kan diambil inspirasinya bom atom itu. Ya kan? Tarmihim bi jaratin min sijil. Mereka melempar dari kukunya itu batu dari sijil, ya kan? Jadi itu inspirasi. Kalau nyerang musuh dari atas lebih bagus. Jangkauan kehancurannya lebih luas itu. Nah, makanya ada bom atom di Hiroshima dijatuhkan itu. Saya yakin itu inspirasinya dari Al-Quran semua kok. Gitu. Sampai kita berumah tangga juga inspirasinya dari Quran, ya kan Pak? Madu juga dari Quran Pak. Ya, lengkap di An-Nahl tuh. Madu itu dari perutnya bisa untuk pengobatan orang stroke misalnya gitu kan ya. Asalkan sebulan 2 botol ya, dikirimnya gitu ya. Ya. Baik, makasih Pak Haji. 5. Ada lagi Pak? Pak Haji Jul. Mulai Pak Haji Jul. Waalaikumsalam. Untuk bagaimana kita untuk agar bisa merasakan ya nikmat dan manisnya kemurnian suatu amal ibadah kita. Nah, Kita kan nggak tahu nih, jadi iya. kalau madu dan susu asli tidak tahu itu memang ya kita tahu sendiri kalau itu susu asli. Iya. Kan? Iya. Ini masalahnya menyangkut masalah amal ibadah kita nih, supaya ini ada campuran yang baik kita sebelum bisa astagfirullah ya. Ini niat kita sedikit aja nih amal ibadah kita nih, gitu. Jadi gimana caranya agar mempertajam istighfar ini? Berakikah sendirinya gitu, juga ada kali ini. Gitu. Iya. Kita merasakan nikmat dan lezatnya amal ibadah yang dilakukan akan benar-benar murni. Gitu. Nah, gimana kayak Lebih mempertajamnya memang di ibadah muamalah Pak. Hubungan antara kita dengan manusia lainnya tuh. Misalnya dengan istri aja lah, dengan istri, dengan anak gitu. Kita itu baik pada keluarga, itu perintah Allah. Tapi keluarga yang kita baikin, mau baik sama kita apa mau ngelawan kita, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi gini Pak, misalnya Bapak datang pada istri lagi ada bonus nih,
beliin istri gelang 5 gram. Itu perintah Allah. Menyenangkan hati istri itu perintah Allah. Tiba-tiba istri yang dikasih gelang begitu nggak nurut sama kita, nakal gitu loh, ngelawan kita gitu. Nah kita karena kita tadi ngasih gelang tuh murni karena Allah, dia ngelawan, ya kita bilangin aja, nggak usah diungkit-ungkit yang tadi, lo udah gue kasih gelang lo kok begitu kata gitu. Nah ngukurnya gitu Pak, ngukurnya kita murni adalah kita nggak marah kalau orang yang kita sedekahin itu ngelawan kita, biarin aja. Yang penting apa perintah Allah kita udah laksanakan, nyenengin dia. Urusan dia mau seneng sama kita, urusan Allah. Allah yang kasih hidayah. Lebih banyak di muamalah Pak, kalau ngukur kita murni ikhlas apa enggak. Kalau di ibadah mahdoh susah ngukurnya. Kita udah kita apa murni-murnikan itu hanya karena Allah, ya tetap aja ada godaan-godaannya gitu. Jadi lebih banyak ngukurnya di ibadah muamalah, ibadah dengan manusia lainnya itu, murninya itu. Suruh istri, Pak. Kenapa? Suruh istri, itu amalan juga. Iya, disuruh-suruh istri. Oh iya. Yang mana nih? Harus ikhlas, betul. Tapi gitu Pak, kalau soal istri itu niru aja Umar bin Khattab Pak. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, beliau itu setiap hari berantem Pak di pasar Ukias. Nggak ada orang yang menang lawan Umar bin Khattab. Preman beliau. Jadi orang ada patah lehernya, ada pokoknya setiap hari berantem. Ketika masuk Islam, garang orangnya Pak. Umar tuh paling benci sama orang yang ngelawan Nabi. Ada yang ngelawan Nabi, pedangnya keluar. Saya gorok kamu. Tapi ketika orang sahabat lain lihat Umar kok nggak keluar rumah, diintip jendelanya, lagi diomelin sama bininya Pak. Diomelin sama bininya, diem aja Umar, diem aja. Harus begitu. Ditanya Umar keluar, kenapa diem aja dimarahin bini, sedangkan orang hampir lo penggal dulu lehernya. Kok kenapa diem aja? Umar jawabnya apa? Lihat, canggih nih jawabnya. Dari rahimnya lahir anak-anakku. Aku tiap hari minta apapun dikasih sama dia. Minta kelon dikasih, minta kopi dibikinin. Kenapa mesti kita marah? Kalau dia marah dikit biarin aja, dengerin. Habis itu kita keluar gitu dong. Jangan kita wah, nah itu murni tuh Pak, murni berarti kita nafkah kita ikhlasin buat istri dan anak. Mereka melawan ya udah kita doain aja. Murni. Oh ini kena. Yang mana Pak Luli apa? Jadi di luar singa, di dalam kucing Pak. Itu bukan saya ngomong Pak. Itu Haji Chandra yang bicara tuh. Kucing itu delus-delus Pak. Ada lagi Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji Aleh. Dan menyambung pertanyaan dari Pak Jul. Ya. Ada salah satu kain saya dengar yaitu bahwa apabila kita ingin melihat amal kita gitu ya, itu tadi perbuatan kita murni atau tidak gitu ya. Beliau menyampaikan bahwa lihat dia menuntut kemana gitu. Apakah dia mendorong kita untuk beramal baik atau malah itu sebaliknya ini? Terus menurut saya gimana dari penjelasan itu? Jelasanya kurang komplit ya Pak. Kan berarti ada, memang itu kan ada amal yang baik dan amal yang nggak baik, amal soleh dan amal soleh. Kalau orang mau lihat murninya, lihat kemana gitu kan ya. Kalau dia ngajaknya ke amal soleh, amal yang buruk, berarti dia nggak murni gitu maksudnya. Kalau ngajak kepada Allah, sepertinya penjelasan seperti itu gitu. sebenarnya gini Pak, murni nggak murni itu lihat dari niatnya aja. Misalnya gini, kita ke masjid ngapain? Ngapain kita ke masjid sebenarnya? Atau kita ke taklim nih ngapain? Karena ada untuk ke taklim aja, Rasulullah memperingatkan loh, barang siapa yang mencari ilmu dengan tujuan menandingi ulama, mau mendebat ulama, maka disediakan kursinya di neraka. Orang cari ilmu salah juga kalau niatnya nggak murni, gitu kan Pak? Kalau niatnya murni, misalnya mendatang duduk mendengarkan terus atau datang duduk ngajar gitu, murni karena Allah itu selesai. Jadi lihat dari niat sebenarnya. Niat tuh makosid. Makosid itu artinya tujuan akhirnya apa dia sebenarnya mau kesini.
Sama dengan orang mau menikah. Ada nikah niatnya apa? Nikah kan hukumnya macam-macam. Nikah hukumnya wajib kalau niatnya memang berumah tangga, ingin menghindari diri dari maksiat. Tapi nikah bisa makruh kalau nikahnya maksa untuk bayar utang misalnya. Nikah bisa haram kalau ya kan macam-macam. Jadi niat, Pak. Nyari kemurnian diri kita, balikin ke niat dulu. Apa niat saya nih? Niat saya apa nih? Niat saya mau berubah, niat saya mau apa itu? Mau perubahan atau mau terus gitu kan? Nah, kalau terus ya udah bangun IKN kalau gitu. Niatnya yang dilihat Pak Aleh. Kalau kita mau ngaca sendiri ya Pak Jul ya, mau ngaca sendiri waktu kita melakukan sesuatu niatnya apa gitu. Nah, untuk menjadikan semua itu murni karena Allah yang bukan beribadah, misalnya kita ngantar anak sekolah apa-apapun, baca bismillah sehingga dia jadi ibadah, jadi perbuatan yang murni karena Allah. Semua perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah hilang keberkahannya. Jadi kuncinya baca bismillah, menjadikan dia murni karena Allah gitu. Itu aja Pak, simple gitu Pak Aleh. Ada lagi? Ya silakan Pak Kholik. Waalaikumsalam. Ikhlas itu adalah mudah diucapkan tapi sulit. Betul. Walaupun kita kata di Ustaz kita bismillah gitu segala macam. Tapi entah di berjalan ya belok-belok juga mungkin dari Ustaz itu bilang dulu lagi bermuamalah gitu mungkin awalnya ikhlas. Iya. Cuma mungkin di kemudian hari kita lihat kok orang ini begini ya. Jadi belok lagi tuh. Punya seru juga. Gitu loh Pak Ustaz. Nah, gimana dia supaya itu kayak kita tetap istiqomah ya maksudnya walaupun di kemudian hari itu tetap ikhlas udahlah gitu aja lah. Sama pertanyaannya sama ini sebetulnya. Nadanya sama. Itu bilang tadi udahlah kita serahin aja ke Allah. Tapi kan kadang-kadang namanya manusiawi kan. Iya. Ada umurnya juga. Kalau kita misalnya ya kita bukan kadang-kadang mungkin ke istri juga ya ada anak juga seperti kan. Jadi Iya. intinya gimana kita istiqomah gitu. Tetap udahlah kita Allah aja. Betul. Itu aja Ustaz. Iya Pak Kholik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, jangankan kita, Rasulullah sendiri menyatakan diri cemas dan khawatir. Nih dalam sebuah hadis kata Rasulullah, inna akhwafa ma atakhawwafu ala ummati asyirku billah. Sungguhnya hal yang paling aku takuti, aku cemaskan yang terjadi di umatku ini orang yang syirik pada Allah. Syirik itu nggak murni ya, nggak ikhlas ya artinya. Nah terus Rasulullah bilang, ama ini lastu akulu ta'buduna syamsan wala qamaran wala sat. Syirik itu aku nggak berkata bahwa syirik itu kau menyembah matahari, menyembah bulan atau menyembah kepada patung. Walakin a'mali li ghairillah. Syirik itu kamu beramal bukan karena Allah. Wa syahwatan khafiyah, dan di hatimu ada keinginan buat dipuji orang. Tersembunyi itu. Jangan ke kita Pak, Rasulullah juga khawatir setiap orang ada bibit-bibit syirik nih, beramal nggak murni karena Allah gitu. Makanya yang di situ disebut dengan syirik asgor, syirik tersembunyi atau alias ria. Nah yang saya omongin tuh hari ini tuh sebenarnya soal ria nih. Orang yang tidak ikhlas kemungkinan besar bibit ria banyak dalam tubuhnya gitu. Tujuan dunia, tujuan dipuji, tujuan segala macam gitu. Jadi jangankan kita Pak, Nabi aja khawatir, karena betul kita nggak bisa lepas dari itu, dari keinginan dilihat orang gitu loh, ya kan? Pasti adalah sedikit gitu. Oleh sebab itu memang wajahnya kita hadapkan pada Allah saja, untuk Allah, hanya karena Allah, hanya karena Allah. Gitu. Latihan Pak, latihan terus-menerus. Gitu. Kalaupun kita mengharapkan pahala dari Allah, boleh. Karena Allah menjanjikan gitu loh. Boleh. Ini yang penting, jangan Allahnya diduakan dengan manusia aja. Jangan mencari wajah manusia itu. Latihan Pak Klik. Nggak bisa kalau nggak latihan. Latihan. Yang paling rawan dengan syirik ini, riya ini, ya para ustadz. Apalagi kalau satu masjid itu taat sama ustadznya, patuh ngikut gitu. Wah, dia makin gede kupingnya Pak. Kalau nggak kuat loh ya, kalau nggak kuat loh, pasti gede. Di jembatan nongkrong dia bilang,
Itu masjid tuh banyak preman tadinya, gara-gara gue, ya kan? Gue terangin begini, jadi pada taat semua. Berarti dia tidak percaya bahwa Allah yang memberi hidayah, karena dialah gitu. Pengen didengar orang sebagai orang yang begitu, Pak. Jadi latihan sampai kita murni. Karena yang Allah terima yang murni, yang nggak murni ini Allah nggak terima. Makin banyak yang Allah nggak terima, makin sedikit pahala kita, makin banyak dosa kita, dosa syirik itu. Jadi kita latihan. Insya Allah bisa, Pak. Apalagi bulan Ramadan ini, ya. Gitu kira-kira. Ada lagi? Pak itu sih nggak perlu tanya. Beres, Pak, ya. Kayak Umar bin Khattab ya, Pak, diem aja gitu. Didudul. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.